Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Meet me again, Lia Haryana. In this moment, we are going to discuss about pattern of organization still in extensive reading. And for today's session, we are going to talk about listing and sequence. Okay, my question. Why do we need to understand about pattern of organization, especially in reading? Okay, perhaps some of you don't know, yeah? So recognizing the pattern of organization is an important part of reading comprehension, since writers to use pattern to present their ideas in a way that makes sense. Okay, and once you recognize the pattern, you will understand and follow their ideas more efficiently. Okay, efficiently ya. Okay, so jadi maksudnya apa? Kenapa kita perlu mengetahui ya pattern organisasi dari sebuah tulisan gitu ya? Kenapa? Karena dengan kita mengetahui, memahami ya pattern dari sebuah teks seperti itu akan sangat memudahkan kita dalam memahami yang namanya sebuah bacaan. Sehingga nanti ketika ada soal berkaitan dengan bahan bacaan, itu sangat memudahkan bagi kita untuk memahaminya. Jadi dengan memahami pattern-nya, kita akan gampang untuk mengetahui pola sekaligus isi dari sebuah paragraf ataupun teks. Gitu. Okay, so actually there are many kind of pattern of organization, but at this point we're going to discuss two, which are listing and also sequence. Okay, the first one is listing. What is listing? In the listing pattern, the writer states the main idea in the form of a generalization and gives a list of details or examples to support that general statement. Nah, di jenis ataupun pola listing ini, ya, pada umumnya penulis akan menyatakan idenya itu dalam bentuk dari hal yang general ke spesifik seperti itu. Jadi dia akan membahas secara umum terlebih dahulu, lalu penulis akan mengikutkan untuk supporting sentence-nya seperti itu dengan memberikan detail-details ya. Bisa itu berbentuk contoh-contoh ataupun informasi-informasi lainnya gitu. Yang pastinya mendukung si main idea tadi ataupun general statement-nya. Oke? Agar lebih jelas, kita lihat dulu keyword atau phrases in the main idea. Nah, umumnya ada kata-kata kunci yang menunjukkan gitu ya bahwa pola dari sebuah paragraf ini berbentuk listing gitu ya. Umumnya ya, generally we can find the keyword or phrases in the main idea. For example, the words many, and then several, a number of, a variety of, and a few kinds of. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca paragraf, lalu di paragraf pertama atau di kalimat awalnya kita menemukan ada kata many, several, gitu ya, menandakan numbers ya, number of, a variety, a few kinds of, ini langsung bisa kita tebak bahwa jenis dari pattern organization dari paragraf tersebut adalah listing. Dan there are also signal words or signal phrases ya. Tadi kan karena isinya supporting details-nya itu bisa berbentuk details ya yang menunjukkan contoh-contoh, maka umumnya ada signal words berupa for example, lalu for instance gitu ya menunjukkan contoh ya examples. Lalu bisa juga karena dia list bisa ada first gitu ya, second, another, also besides, in addition, final, last, and most important. Nah, jadi akan ada berbentuk list gitu, yang pertama gitu ya, second apa, another. Nah, jadi ketika kita menemukan ada signal words seperti ini, ya berarti itu merupakan salah satu ciri-ciri dari yang namanya pattern organization berupa listing. Okay. Now let's continue. Now let's take a look the example. So
The instruction is analyze the keywords and signal words of the paragraph. Nah, di sini kita diminta untuk menganalisis kata kunci tadi ya, kata kunci baik itu di main idea-nya ataupun signal words-nya. Coba kita baca sejenak, oke? There are several. Nah, di sini langsung ada ya, several different theories about the origin of the moon. Ini kan sudah menunjukkan main idea-nya ini, karena ada kata several ya, several different theories about the origin of the moon. One theory called the fission theory. Teori yang pertama disebut dengan fission, teori fission, states that early in the life of Earth, a piece broke off and that piece became the moon. Nah, kalau di fission theory ini apa yang dijelaskan? Bahwa menyatakan bahwa bumi ya di kehidupan awal-awal bumi gitu ya. Jadi bagian-bagian potongan-potongan itu hancur dan potongan inilah yang menjadi bulan. Maksudnya potongan dari bumi gitu ya. Lalu a second. Nah, setelah one ada a second. Closely related theory. Istilahnya nama teorinya closely related ya, teori closely related. Is that the moon is composed of several pieces of earth that broke away from our planet. Nah, bahwa bulan itu katanya terdiri dari beberapa potongan-potongan bumi yang hancur, yang sudah terpisah gitu ya dari planet kita. Nah, itu teori yang kedua. Yet, nah selanjutnya, another theory is that the moon formed elsewhere in the solar system and was captured by Earth's gravity. Nah, teori yang selanjutnya menyatakan bahwa apa? Bahwa bulan itu terbentuknya di tempat yang lain ya, di sistem tata surya kita dan akhirnya ditangkap gitu ya oleh gravitasi bumi. Makanya dianggap bahwa karena kan bulan itu menerangi bumi ya, jadi dianggap dekat dengan bumi. Dan teori terakhir, the final. Nah, ini menunjukkan tadi ya signal words-nya. The final theory states that a huge piece of planetary rock struck Earth and broke up into pieces. One of the pieces became the moon. Nah, teori yang terakhir ini menyatakan bahwa potongan besar ya, sebuah potongan besar dari bebatuan planet gitu kan, menabrakkan menabrak bumi mungkin gitu ya, lalu hancur menjadi kepingan-kepingan, menjadi into pieces gitu ya, potongan-potongan, dan salah satu potongan itulah yang menjadi bulan kayak gitu. Jadi ada berapa teori nih ya, one, second, lalu ada yet, and final theory. So there are 4 theories ya about the origin of the moon. Nah, tadi kita disuruh menganalisis keywordnya, sebenarnya sudah saya sebutkan ya, tapi boleh kita cek lagi jawabannya. Oke. Yang pertama, kalau main idea-nya ada several, let's see. Ya, topiknya theories about the origin of the moon. Ini bisa kita lihat di kalimat pertama ya, theories about the origin of the moon. Lalu main idea-nya benar, there are several different theories about the origin of the moon, ya, dan keyword di main idea-nya ada kata several. Lalu signal words-nya atau phrases-nya ada apa aja? One theory, ya, a piece of earth broke off, fission theory tadi. A second, nah, several pieces of earth became the moon. Lalu yet another, the moon formed elsewhere in the solar system. And the final, ya, the final theory, a piece of huge planetary rock struck earth and became the moon. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Dengan adanya kita mengidentifikasi keywords ini tadi, dengan sendiri kita akan tahu, oh ternyata ini adalah jenis paragraf yang berupa listing gitu. Dan ketika kita memahaminya, kita juga lebih gampang gitu kan, bahwa ada list beberapa teori-teori terkait asal mula bulan, misalnya gitu. Oke. Next, okay, we move to sequence. Okay, now let's see. In the sequence pattern, the writer explained the main idea with a series of events or steps in a process that follow one after the other in time order. Nah, kalau yang sequence ini, gitu ya, pola sequence ini, nah umumnya penulis itu menjelaskan ide pokoknya, main idenya itu dengan beberapa ataupun seri kejadian-kejadian atau langkah-langkah ya dari sebuah proses yang saling mengikuti satu dengan yang lainnya gitu. Dan biasanya juga berurutan waktu gitu ya. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Sesuai dengan namanya sequence kan, berdasarkan sequence urutan seperti itu. Nah, di sequence ini we also can find the keywords or phrases ya in the main idea
umumnya generally we find the words, for example, began, account, story, process, history, and sequence. Nah, untuk signal words-nya umumnya yaitu first. Nah, seperti karena dia sequence tadi urutan, jadi ada first, second, third, gitu ya, fourth untuk langkah-langkah gitu atau then, next, after, while, since, then, soon, finally, at last, at the first, at the beginning, misalnya gitu ya. Atau ada juga tahun in 1965, in 2023, for example. Atau bulan last June, later, over time, the next step, the following week. Jadi yang menunjukkan time order. Okay? Okay, let's see the example. Now, the same ya. Analyze the keywords and the signal words of the paragraph. Okay, let's see. Kalau tadi terkait moon, sekarang bahas apa nih? Ya. Close-up study of the planet Mars began when rockets were developed that could send scientific instrument into space. Nah, ini apa namanya studi gitu ya, penelitian ataupun studi terbesar apa nih terdekat terkait dengan planet Mars ya. Began. Nah, ini ada signal words-nya began tadi ya untuk main idea. Dimulai ketika apa? Rockets itu mulai dikembangkan dan sudah dapat dikirimkan apa instrumen-instrumen saintifiknya itu ke luar angkasa. Oke. Nah, ini ada tahun ya. In 19 ini signal words-nya. In 1965, the first observation of Mars were done by the American spacecraft Mariner 4. Ya, jadi di tahun 1965 observasi pertama terkait planet Mars ini itu dilakukan oleh apa pesawat Mariner 4 Amerika ya, which flew near the planet to collect data and take photographs. Nah, yang terbang itu mendekati planet untuk mengumpulkan data-data dan juga mengambil foto ya, foto-foto. 4 years later, nah ini ada kata ada signal word juga 4 tahun setelahnya ya berarti 1969, more data and photographs were collected by Mariner 6 and 7 as they flew past the planet. Nah, 4 tahun kemudian lebih banyak lagi data dan foto-foto yang dikumpulkan. Nah, kalau yang sebelumnya itu Mariner 4, nah sekarang nama pesawatnya itu Mariner 6 dan 7 ya dan 7, 6 dan 7 yang juga terbang mendekati planet gitu. Then, nah setelah 1969, in 1971, Mariner 9 actually went into orbit around Mars. And during the following 11 months, sent back more than 7,000 image before contact with the spacecraft was lost. Nah, di tahun berikutnya lagi 1971, ini beda pesawat lagi ya, Mariner 9 yang juga mengorbit di sekitaran planet Mars dan selama berapa 11 bulan during following 11 months. Nah itu mengirimkan banyak sekali gambar-gambar ya, ada sekitar 7 ribuan. Sebelum pada akhirnya lost contact gitu ya. Okay. And the next major step, nah ini yang paling step yang paling besarnya ya. In 1976 was the landing of 2 Viking crafts on 2 different areas of Mars surface. These landers were able to send important data about the atmosphere of the planet. Nah, di tahun 1976 ini, lalu apalagi mendaratlah 2 pesawat Viking ya di 2 area yang berbeda di apa namanya di dataran Mars gitu. Dan apa bisa mengirimkan able to send important data dan mengirimkan banyak sekali data-data ya berkaitan dengan atmosfer di 2 wilayah di planet Mars tersebut. Nah, di sini kita sudah bisa melihat yang mana main idenya gitu ya, karena ada tadi signal keyword began tadi berarti kalimat yang pertama ya. Yes. Nah, kalau topiknya close-up study of Mars, lalu main idenya close-up study of Mars began when rockets were developed that could send probes into space. Nah, keyword di main idenya ada kata began ya. Lalu signal word or phrasesnya tadi berupa tahun in 1965, lalu 4 years later, dan in 1971, during the following 11 months, dan juga the next major step in 1976. Seperti itu. Oke. Jadi cukup gampang ya teman-teman ya ketika kita ingin mengetahui isi dari sebuah paragraf
Apa namanya, kita diharapkan untuk mengetahui dulu pattern dari sebuah paragraf itu apa. Karena dengan kita mengetahui, when we recognize or we know about the pattern, and then it can help us to read easily ya. Dengan paham, pattern-nya tadi, dengan melihat signal words-nya itu akan membantu kita memahami bacaan itu dengan lebih baik, seperti itu. Okay, I think that's it for the explanation about pattern of organization, especially about listing and sequence. I hope you all can get the point. Thank you so much. I will see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.